Na mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Na mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Na mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Sotihotu Namo Buddhaya. Bapak Ibu, saudara-saudari sedhamma, pada siang hari ini Bante akan menyampaikan satu uraian dhamma, yaitu tentang Khanda Parita. Khanda Parita ini sebuah parita perlindungan yang berguna, yang mungkin berguna untuk pencegahan COVID-19. Khanda Parita itu ada di dalam Ahi Raja Sutta, yaitu sutta tentang ular. Pada suatu ketika Sang Buddha sedang menetap di Sawati, di hutan Jeta, Taman Anathapindika. Pada saat itu di kota Sawati, seorang biku tertentu digigit oleh seekor ular dan ia tewas. Kemudian sejumlah biku mendatangi Sang Bhagawa, bersujud kepada Sang Bhagawa, duduk di satu sisi dan berkata, "Bante, seorang biku tertentu di sini digigit ular dan tewas." Sang Bhagawa lalu berkata, "Pasti para biku itu tidak meliputi keempat keluarga kerajaan ular dengan pikiran cinta kasih. Karena jika ia melakukan demikian, maka ia tidak akan digigit ular dan tewas." Apakah keempat ini? Keluarga kerajaan ular Wirupaka, keluarga kerajaan ular Erapata, keluarga kerajaan ular Cabyabuta, dan terakhir keluarga kerajaan ular Gothamaka hitam. Pasti biku itu tidak memancarkan keempat suku kerajaan ular tersebut dengan pikiran cinta kasih. Karena jika ia melakukannya, maka ia tidak akan digigit ular dan tewas. Sekarang Sang Buddha berkata bahwa saya akan menginstruksikan kalian para biku untuk memancarkan cinta kasih kepada suku ular-ular ini dengan pikiran cinta kasih, demi keamanan, keselamatan, dan perlindungan. Aku memiliki cinta kasih kepada ular Wirupaka dan ular-ular jenis yang lainnya. Ini semua ada di dalam Khanda Parita. Sekarang Bante akan mengucapkan Khanda Parita ini di dalam bahasa Palinya atau syair Palinya. Seperti ini. Wirupakehime metang erapatehime Cabyabutehime metang kanha gotama kehica apada kehime metang dipada kehime cetupa dehime metang bahupa dehime mamang apadako hingsi mamang hingsi dipadako mamang cetupado hingsi mamang hingsi bahupado sabbe satta sabbe pana sabbe buddha cakewala sabbe brahdani pasantu makinci papa magama apa mano buddho apa mano dhammo apa mano sanggo
pamana wantani siring sapani, ahiwicika satapadi unana bisarabu musika, katame rakha, katame parita, patika mandu buddhani, sohang namo bhagavato, namo satanang sama sambuddhanam, yang berarti cinta kasihku kepada suku ular-ular Wirupaka, cinta kasihku kepada suku ular-ular Erapata, cinta kasihku kepada suku ular-ular Cabyakuta, cinta kasihku kepada suku ular-ular Kanha Gotamaka, cinta kasihku kepada makhluk-makhluk tanpa kaki, cinta kasihku kepada makhluk-makhluk berkaki dua, cinta kasihku kepada makhluk-makhluk berkaki empat, cinta kasihku kepada makhluk-makhluk berkaki banyak. Semoga kami tidak mendapat susah dari makhluk-makhluk tanpa kaki, juga tidak dari makhluk-makhluk berkaki dua. Semoga makhluk-makhluk berkaki empat tidak menyusahkan kami. Semoga makhluk-makhluk berkaki banyak tidak menyusahkan kami. Semoga semua makhluk hidup, semua yang dilahirkan dan yang belum lahir, semoga semua tanpa kecuali mendapat kebahagiaan. Semoga mereka bebas dari penderitaan. Tak terhingga adalah kebijaksanaan Buddha. Tak terhingga adalah kebijaksanaan Dhamma. Tak terhingga adalah kebijaksanaan Sangha. Terbebaslah makhluk-makhluk melata seperti ular-ular, ketungging, lipan, laba-laba, dan tikus. Telah kami panjatkan parita perlindungan. Telah kami panjatkan parita yang suci. Silakan makhluk-makhluk pergi dengan damai. Terpujilah Sang Bhagawa, terpujilah tujuh sama Sang Buddha. Jadi, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, ya, syair perlindungan terhadap ya suku ular-ular ini, empat suku ular ini, itu mewakili dari ya semua jenis ular yang berbisa, ya, kekuatan cinta kasih dan kekuatan belas kasih melindungi kita. Diharapkan kekuatan cinta kasih dan belas kasih ini juga dapat melindungi kita dari kasus pandemi COVID yang sedang berlangsung ini. Atau kanda parita ini juga terdapat ya di dalam Khandawatha Jataka. Ya. Di dalam Khandawatha Jataka, ya, Sang Buddha ya mengatakan demikian, ular-ular Wirupaka saya kasihi, dan seterusnya. Kisah ini diceritakan sang guru ketika berdiam di Cetawana tentang seorang biku. Ya, dikatakan bahwasanya pada saat itu ia duduk di depan ruang tamunya, membelah kayu. Seekor ular menyelinap keluar dari kayu yang lapuk dan menggigit jari kakinya. Dia pun mati seketika. Seluruh wihara mengetahui bagaimana dia mati mendadak. Mereka mulai membicarakannya, mengatakan bagaimana biku itu yang sedang duduk di pintu membelah kayu, dan ketika seekor ular menggigitnya, dia mati seketika. Sang guru, Sang Buddha, masuk dan ingin mengetahui apa yang mereka perbincangkan selama mereka duduk bersama. Mereka pun menceritakan kepada Buddha, dan Sang Buddha berkata, para biku, seandainya biku ini melatih cinta kasih terhadap 4 jenis ular, maka ular tersebut tidak akan menggigitnya. Orang bijak di masa lampau sebelum Sang Buddha lahir, ya, dengan menerapkan cinta kasih terhadap 4 jenis ular,
bebas dari rasa takut yang muncul karena ular-ular ini. Yaitu Sang Buddha menceritakan kelahirannya di masa lalu sebagai bodhisatta, yaitu di dahulu kala di masa pemerintahan Brahmadatta. Bodhisatta dilahirkan sebagai seorang Brahmana muda di kerajaan Kasi. Setelah dewasa, dia melepaskan nafsu indranya dan memilih menjalani kehidupan sebagai seorang petapa. Dia mengembangkan kesaktian dan pencapaian meditasi, membangun sebuah pertapaan di tikungan Sungai Gangga, di bawah kaki Himalaya, dan berdiam di sana. Dikelilingi oleh sekelompok petapa, terhanyut dalam kebahagiaan meditasi. Kala itu terdapat banyak ular di pinggiran Sungai Gangga yang suka mengganggu para petapa, dan banyak dari mereka tewas digigit ular. Petapa-petapa itu menceritakan kejadian tersebut kepada Bodhisatta. Lalu Bodhisatta memanggil para petapa untuk menjumpainya dan berkata, "Jika kalian menunjukkan cinta kasih kepada 4 jenis ular, tidak akan ada ular yang menggigit. Oleh karena itu, mulai sekarang tunjukkanlah cinta kasih kepada keempat jenis ular ini." Kemudian dia menambahkan bait berikut. Ular-ular Wirupaka yang saya kasihi, ular-ular Erapata yang saya kasihi, ular-ular Cabyaputa yang saya kasihi, ular-ular Kanha Gotama yang saya kasihi. Nah, kata-kata Buddha ini terdapat di dalam Kanda Parita yang tadi telah dibacakan. Jadi Sang Buddha atau Bodhisatta setelah mengucapkan nama-nama dari keempat jenis ular itu, beliau menambahkan, jika kita bisa mengembangkan cinta kasih terhadap semua ular ini, maka tidak akan ada ular yang akan menggigit atau mencelakai. Kemudian bait yang kedua, semua makhluk di bawah sinar matahari, 2 kaki, 4 kaki atau lebih, atau tidak ada, betapa saya mengasihi mereka semuanya. Setelah menyatakan ucapan cinta kasih di dalam dirinya, beliau mengucapkan bait berikutnya. Semua makhluk berkaki 2 atau berkaki 4, yang tidak mempunyai kaki dan yang mempunyai lebih, janganlah menyakiti saya memohon. Kemudian kembali dengan bahasa biasa dia mengulangi satu bait berikutnya. Kalian semua makhluk yang memiliki kehidupan bernapas dan bergerak di atas tanah, semoga kalian bahagia semuanya, jangan pernah jatuh dalam kejahatan. Memaparkan bagaimana seorang harus menunjukkan cinta kasih dan niat baik kepada semua makhluk hidup tanpa ada perbedaan. Bodhisatta mengingatkan semua pengikutnya tentang kualitas bagus dari 3 permata. Mengucapkan apa mano buddho, apa mano dhammo, dan apa mano sanggo, yaitu tidak terbatas kebijaksanaan Buddha, tidak terbatas kebijaksanaan Dhamma, dan tidak terbatas kebijaksanaan Sangga. Dia berkata, ingatlah kualitas bagus dari 3 permata ini. Setelah memaparkan ketidakterbatasan 3 permata dan ingin menunjukkan kepada mereka bahwa semua makhluk adalah terbatas, dia menambahkan yang terbatas dan dapat diukur adalah hewan-hewan melata seperti ular, kalajengking, dan lain-lain. Dan lalu dilanjutkan, nafsu dan keinginan yang ada di dalam hewan inilah kualitas yang menjadikan mereka terbatas, bisa diukur dan
semoga kita dilindungi siang dan malam dari makhluk yang terbatas ini dengan kekuatan dari 3 permata yang tanpa batas. Oleh karena itu, ingatlah kualitas bagus dari 3 permata ini. Kemudian sang Bodhisatta mengucapkan bait berikut. Sekarang saya terlindungi dengan aman dan dipagari di sekeliling. Semua makhluk hidup janganlah menggangguku. Segala hormat kepada yang terberkahi kuberikan, dan terpujilah 7 sama Sang Buddha yang telah lewat atau yang telah lalu. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari Dhamma, demikianlah ya uraian Dhamma tentang Kanda Parita, yaitu ya parita proteksi khususnya terhadap keempat jenis suku ular yang berbisa, yang mewakili semua jenis ular berbisa. Tetapi ya proteksi atau perlindungan ini ya mungkin saja bisa melindungi kita dari kasus COVID-19 ini yang sedang menjadi pandemi. Ya, mungkin saja demikian karena kekuatan cinta kasih dan belas kasih dari Buddha, Dhamma, dan Sangha. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabbe sata bhavantu sukhi tata. Sadu, sadu, sadu.